Shalom, sahabat-sahabat BPLTLW. Pada hari ini tanggal 20 Februari 2025, kita akan belajar tentang tema mujizat memuliakan Allah. Menurut Strong Concordance, mujizat adalah tanda kuasa Allah yang luar biasa, membuktikan kehendaknya, menimbulkan rasa takjub, dan seringkali sebagai konfirmasi kebenaran firman-Nya. Ternyata iblis pun bisa meniru mujizat dalam tanda kutip, sehingga banyak orang yang tertipu. Ada orang-orang awam yang hanya berprinsip asal sembuh, asal kaya, tidak peduli bahwa itu hanyalah tipuan si iblis. Contohnya, ketika Allah memerintahkan Musa menghadap Firaun, meminta agar bangsa Israel diizinkan pergi ke Mesir, dalam Keluaran 7 ayat 8-12 dikatakan, "Dan Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, apabila Firaun berkata kepada kamu, tunjukkanlah suatu mujizat, maka haruslah kau katakan kepada Harun, ambillah tongkatmu dan lemparkanlah itu di depan Firaun, maka tongkat itu akan menjadi ular." Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya di depan Firaun dan para pegawainya, maka tongkat itu menjadi ular. Kemudian Firaun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir, dan mereka pun, ahli-ahli Mesir itu, membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya, dan tongkat-tongkat itu menjadi ular. Perhatikan, tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Ahli-ahli sihir dunia bisa membuat mujizat dalam tanda kutip yang nampaknya sama, tetapi tetap berbeda. Tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Tongkat ahli-ahli Mesir tidak berkutik. Di saat kemudian Tuhan memerintahkan Musa dan Harun membuat tulah yang pertama. Keluaran 7 ayat 20-22. Demikianlah Musa dan Harun berbuat seperti yang difirmankan Tuhan. Diangkatnya tongkat itu dan dipukulkannya kepada air yang di sungai Nil di depan mata Firaun dan pegawai-pegawainya. Maka seluruh air yang di sungai Nil berubah menjadi darah. Tetapi para ahli Mesir membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantra mereka, sehingga hati Firaun berkeras dan ia tidak mau mendengarkan mereka keduanya seperti yang telah difirmankan Tuhan. Apa bedanya yang dilakukan Musa dan ahli-ahli sihir Mesir? Ahli-ahli Mesir bisa juga membuat air menjadi darah, tetapi para ahli Mesir itu tidak bisa memulihkan air yang sudah menjadi darah itu menjadi air jernih lagi. Ketika Musa berdoa, semua air dipulihkan menjadi jernih kembali. Demikian juga ketika tulah katak terjadi. Mereka bisa meniru membuat katak, tetapi mereka tidak bisa mengusirnya. Ketika Musa membuat tulah ketiga, nyamuk, Keluaran 8 ayat 17, Harun mengulurkan tangannya dengan tongkatnya dan memukulkannya ke debu tanah. Maka nyamuk-nyamuk itu hinggap pada manusia dan pada binatang. Segala debu tanah menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir.
Keluaran 8 ayat 18 sampai 19 berkata, para ahli itu pun membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantranya untuk mengadakan nyamuk-nyamuk. Perhatikan, tetapi mereka tidak dapat. Demikianlah nyamuk-nyamuk itu hingga pada manusia dan pada binatang. Lalu berkatalah para ahli itu kepada Firaun, inilah tangan Allah. Tetapi hati Firaun berkeras dan ia tidak mau mendengarkan mereka seperti yang telah difirmankan Tuhan. Ahli-ahli Mesir alias tukang sihir dunia bisa membuat yang mirip, tetapi dampak akhirnya berbeda. Tuhan membuat tulah hanya beroperasi di daerah tertentu. Keluaran 8 ayat 22 sampai 23 berkata, tetapi pada hari ini aku akan mengecualikan tanah Goshen di mana umatku tinggal, sehingga di sana tidak ada terdapat pikat, supaya engkau mengetahui bahwa aku Tuhan ada di negeri ini. Sebab aku akan mengadakan perbedaan antara umatku dan bangsamu. Besok tanda mujizat ini akan terjadi. Ada perlindungan permanen Tuhan bagi umatnya. Keluaran 9 ayat 4 berkata, dan Tuhan akan membuat perbedaan antara ternak orang Israel dan ternak orang Mesir, sehingga tidak ada yang akan mati seekor pun dari segala ternak orang Israel. Bahkan perlindungan Tuhan tidak hanya kepada bangsa Israel saja, tetapi bagi ternak alias harta dan kekayaan yang mereka miliki. Demikian juga dengan kita. Bagi kita yang hidup di Pulau Jawa, kita familiar dengan istilah pesugihan, santet, dan lain-lain. Yang dari kuasa kegelapan itu bisa menjanjikan kekayaan sementara, tetapi tidak ada yang gratis dari iblis. Di belakangnya selalu ada harga yang harus dibayar. Ada orang ke Gunung Kawi dan sebagainya. Apa yang harus dibayar? Dengan nyawa anaknya cacat, atau dirinya sendiri. Saya baru pulang dari Nepal dan Bhutan. Itu yang saya lihat. Orang-orang yang karena merindukan Tuhan, mereka memuja dewa-dewi. Mereka menginginkan berkat dan mujizat sehingga menciptakan dewi. Dipilihlah anak kecil sejak usia 5 tahun, dipilih dengan perhitungan tertentu, lalu dianggap sebagai dewi. Tugasnya memberkati orang-orang. Dewi kecil ini dalam tanda kutip menunjukkan wajahnya 5 menit di hadapan orang banyak dan orang-orang merasa mendapat berkat daripadanya. Padahal dewi itu saat sudah menstruasi akan diturunkan lagi derajatnya menjadi manusia biasa lagi, digantikan dengan dewi yang baru. Inilah bukti kerinduan manusia untuk mengenal Allahnya, untuk bisa mendapatkan berkat dan perlindungan dari Allahnya. Nah, kita bersyukur kita tidak perlu mencari Tuhan ke gunung, ke kuil seperti orang-orang dunia atau orang-orang di Nepal dan Bhutan. Allah kita tinggal di dalam roh kita dengan segala kekayaan. Apapun yang kita butuhkan sudah tersedia lengkap di dalam roh kita. Kesembuhan, kemakmuran, kesehatan, hikmat, kepandaian, apapun yang kita butuhkan, bahkan kuasa yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati pun ada di dalam roh kita. Kita tinggal belajar bagaimana memanifestasikannya. Caranya belajar dari firman-Nya yang ada di dalam
Alkitab. Yang lebih hebat lagi, kalau orang-orang dunia termasuk di Nepal dan Bhutan berusaha mencari orang yang bisa menyembuhkan dan memberkati, kita semua orang yang sudah lahir baru, kuasa itu sudah ada di dalam kita. Kitalah yang menyembuhkan, kitalah yang membangkitkan orang mati, kitalah yang mengusir setan-setan. Sesuai Matius 10 ayat 7 sampai 8. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit. Siapa yang diperintahkan untuk menyembuhkan orang sakit? Kita, orang-orang percaya yang sudah lahir baru. Bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kita yang diperintahkan untuk membangkitkan orang mati, mentahirkan orang kusta, mengusir setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Kita yang memberikan apa yang sudah kita miliki ini kepada orang-orang. Kita diberkati untuk memberkati orang lain. Mukjizat dalam penginjilan memiliki hubungan yang erat karena seringkali menjadi bukti nyata dari kuasa dan kasih Tuhan yang menarik orang untuk percaya kepada Yesus. Jadi mukjizat ini mengikuti ketika kita mengabarkan Injil untuk menarik orang kepada Yesus. Karena mukjizat itu meneguhkan Injil. Ketika Injil diberitakan, mukjizat seringkali terjadi untuk membuktikan bahwa pesan yang disampaikan berasal dari Tuhan. Markus 16 ayat 20 berkata, mereka pun pergi memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja serta meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Yang kedua, mukjizat menarik orang datang kepada Tuhan. Banyak orang yang belum mengenal Kristus menjadi tertarik karena mukjizat yang mereka lihat atau alami. Contohnya, ketika Yesus menyembuhkan orang sakit atau membangkitkan orang mati, banyak orang yang datang untuk mendengarkan pengajarannya. Yohanes 6 ayat 2 berkata, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat tanda-tanda yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Yang ketiga, mukjizat menghancurkan kuasa kegelapan. Dalam penginjilan seringkali ada perlawanan dari roh jahat. Mukjizat seperti pelepasan dari kuasa roh jahat menunjukkan bahwa kuasa Tuhan lebih besar daripada kuasa kegelapan. Kisah Para Rasul 16 ayat 18 menunjukkan bagaimana Paulus mengusir roh jahat dari seorang perempuan yang meramal, yang akhirnya membuat banyak orang melihat kuasa Tuhan. Yang keempat, mukjizat membuka hati yang keras. Ada orang yang sulit percaya hanya dengan kata-kata. Tetapi ketika mereka mengalami mukjizat, hati mereka terbuka. Dalam Kisah Para Rasul 9, Saulus yang keras menentang Kristus berubah total setelah mengalami perjumpaan dengan Yesus secara supernatural. Yang kelima, mukjizat mempercepat penuaian jiwa. Dalam banyak kebangunan rohani dan pelayanan misi, mukjizat seringkali terjadi membuat ribuan orang bertobat dalam waktu singkat. Ini seperti yang terjadi di pelayanan para rasul, di mana setelah penyembuhan seorang lumpuh, ribuan orang bertobat. Kisah Para Rasul 3 dan 4. Kesimpulannya, mukjizat bukan tujuan utama dalam penginjilan, tetapi merupakan alat Tuhan untuk meneguhkan firman,
menarik orang kepadanya, dan menunjukkan kuasanya yang nyata. Yang terpenting, setelah mujizat terjadi, orang harus diarahkan untuk percaya kepada Yesus, bukan hanya sekedar mencari tanda-tanda. Mujizat yang Allah lakukan untuk kita tujuannya untuk memuliakan Allah. Matius 28 ayat 18 sampai 20 berkata, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Segala kuasa di bumi di surga diberikan kepada Yesus, diberikan kepada kita agar kita mengabarkan kabar baik. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berkata, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Tujuan akhir dari mujizat adalah untuk mengabarkan kabar baik, memuridkan, dan memenangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan. Demikianlah pelajaran kita pada pagi hari ini. Sampai jumpa lagi besok. Tuhan Yesus memberkati.